Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Puding Putra Pakuan Berunding. Sekarang di sini saya ditemenin sama beberapa guru narasumber kita. Ada Bu Desti, ada Bu Eka dan Bu Windy ya. Gimana nih kegiatan sehari-hari ibu-ibu nih di rumah nih? Ya masih sudah 2 bulan asaan, lama banget ya kayaknya gitu. Ya pengennya sih cepat kembali pulih lagi gitu, pengen kembali. Kita juga emang tapi memang sih ya selama COVID ini ada hikmahnya ya. Hikmahnya apa? Kita yang biasanya setiap harinya kerja gitu ya, berangkat pagi-pagi pulang sore gitu kan, tapi ada COVID ini juga kita di rumah bisa lebih memperhatikan fokus untuk anak-anak ya. Biasanya kan kita dengan anak-anak itu anak ya dititipin sama yang megang gitu kan, yang kadang suka kasihan juga ya. Makanya selama COVID ini saya jadi ya ada hikmahnya juga gitu loh. Jadi waktu saya dengan anak-anak itu bisa lebih lama gitu ya. Mengasah istilahnya kemampuan mereka seperti apa. Jadi kita tahu mengasah kan kemampuan memasak gitu. Ya masak juga sih salah satu ya. Yang biasanya saya udah masak telur ceplok doang gitu kan. Jadi selama COVID ini ya bisa lah numis-numis gitu, numis-numis. Kalau Bu Windy gimana nih? Kalau saya malah terbalik, kalau karena di rumah itu malah jadi makin malas. Makin malas. Iya, karena biasanya kan kalau kita ke sekolah gitu ada apa sih penyemangatnya gitu. Ada motivasi ya, kita pagi-pagi bangun pagi ya. Bangun pagi-pagi, kemudian berangkat gitu, ketemu interaksi dengan orang, dengan anak gitu. Kalau sekarang bangun tidur rumah itu lagi pokoknya cucian piring, cucian baju gitu kan, dapur udah gitu kan. Akhirnya malah terbalik malah. Jadi kalau saya kalau ibu-ibu kan ketemu sama anak gitu kan, malah ini ya. Kalau saya malah jadi terbalik. Kegiatan saya kalau waktu tidak di rumah, waktu maksudnya tidak COVID ya, waktu tidak pandemik ini semangat gitu ngerjain apa tuh. Ada targetnya. Ya. Kalau sekarang karena di rumah targetnya juga nggak ada, akhirnya ya udah deh ntar aja selesainya gitu ya. Tapi kalau yang mungkin ada memang perubahan positif dan negatif sih dari kita juga ya. Tapi kalau dari WFA itu jangan dikira kita nggak ngasih tugas ya gitu. Tugas tetap kita kasih gitu di sela. Kalau saya nih misalnya saya kan kirim via WA, begitu ada WA saya cek sesuai atau enggak tugasnya, terus kemudian saya checklist untuk absen gitu. Jadi yang dikira ini di rumah tuh tugas anak-anak itu nggak dicek, justru saya cek, Bu saya saya udah mau mengumpulkan tugas, ya udah saya centang gitu. Tapi kalau dari segi itu ya dari pekerjaan gitu memang lebih enak sebenarnya langsung ya, kayak misalkan kita biasa kita ngajar, kita langsung berinteraksi langsung ya, daripada WFH ya. Karena apa, kalau menurut saya kalau di rumah gitu ya udah ribet sama yang ini, ditambah lagi dengan yang ini, kayaknya gimana sih? Iya, jadi pekerjaan juga numpuk, makin banyak. Belum lagi anak juga kan dapat tugas dari sekolahnya ya kan, kita juga harus perhatiin itu juga ya. Memang sih, cuma ya karena dampak ini kali ya, jadi kita belajar semuanya serba belajar gitu kan. Iya, ada nggak misalnya perubahan lain gitu dari yang sebelum ini? Kita ngomongin COVID aja ya, dari sebelum COVID sama sekarang nih COVID dan harus bekerja di rumah, terus apalagi PSBB gitu. Perubahan dari misalnya ibu-ibu di rumah atau misalnya daily activity lah, kegiatan rutin terus kebiasaan gitu. Ya kegiatan rutin kita ya ibu-ibu apa sih, masak, ngurus anak ya, kayak gitu aja sih pekerjaan rumah aja. Memang perasaan saya pekerjaan rumah tuh ya dari subuh bangun sampai ke malam mau tidur lagi nggak selesai. Namanya kita punya balita ya, gitu. Itu rumah itu bener-bener deh luar biasa. Tapi ya itu dinikmati aja sih prosesnya, karena kan nggak selalu kita seperti ini ya. Ada kalanya di saat anak udah pada besar juga kita malah rindu mungkin ya sama aktivitas seperti itu yang pabalatak dari ujung ke ujung gitu ya. Nggak sih sekarang kan mumpung anak masih balita, masih kecil ya, memang sih ada jengkelnya juga ya, tapi ya dinikmati aja setiap prosesnya. Ada rasa aduh kotor lagi, udah diberesin acak-acakan lagi, tapi karena ya itulah kita berpikirnya mumpung mereka masih kecil,
mereka sudah besar nanti kita belum tentu bisa seperti itu lagi gitu ya. Ada ya pastilah rumah mau bersih-bersih aja kalau mereka udah besar mah ya. Iya, tapi saya juga sama sih kayak Bu Windy, apa karena kita belum berkeluarga ya. Jadi malahan lebih ke agak ke negatif ya. Jadi kayak pola tidur itu susah gitu. Terus yang tadinya udah niat pengen ini nih buku dirapihin, terus pengen dibaca gitu selama liburan ini, itu sampai alhamdulillah masih numpuk buku. Belum ada dibikin resume. Iya benar. Kalau kegiatan biasa kan hari Sabtu itu jadwal Rizka. Sekarang udahlah, nggak usah neriska pakai daster kan pakai ini jadi apa ya, jadi pasti ada aja ya positif dan negatifnya juga gitu. Ada positifnya dan tapi positif buat saya sih, saya jadi kayaknya lebih pinter masak gitu. Kayaknya kita boleh ya sekali-sekali nyobain masakin. Wah jangan masih jauh. Iya benar, apalagi di bulan puasa ya pasti kan kalau tugas anak kan pasti ada hafalan surat ya, setoran hafalan, jadi ikut baca, jadi ikut ngapalin ya. Bagus ya. Iya positif itu kan ya, positif ya gitu. Terus ya yang biasanya nggak taraweh sekarang ya lumayan lah taraweh walaupun berapa rakaat. Tapi sambil belajar ya. Kalau bulan Ramadan ini kalau saya ya dibandingkan tahun lalu gitu, ada positifnya. Pertama, kalau tahun lalu ketika kita nggak PSBB gitu, itu selalu bukannya nggak tiap hari sih, maksudnya itu jarang banget yang namanya buka di rumah. Buka di rumah tuh bisa dihitung karena kita punya jadwal tiap Sabtu SD, Sabtu pertama SD, SMP. Jadi SD, SMP ya. Baik, kalau kita punya komunitas ini, komunitas itu udah kayak sampai di rumah tuh sampai ada omongan kayak gini dari orang tua tuh, kapan sih buka di rumah gitu, sampai ada orang gitu. Tapi pas selama PSBB ini kita nggak boleh kemana-mana, alhamdulillah ya di rumah terus gitu. Grup juga sepi ya. Iya, nggak ada nanya sama ya. Nggak ada yang nanya. Biasanya kita udah sibuk ini dress code-nya apa nih? Nggak ada. Iya jadi perasaannya gimana nih kalau misalnya kita saat COVID terus kita harus ibadah di rumah ya, nggak bisa terawih, terus nanti mungkin kemungkinan juga kita nggak bisa sholat id dan ketemu keluarga, dibatasi. Gimana nih? Apa pendapat ibu-ibu di sini? Gimana nih, Bu Desti dulu, Bu Desti. Karena keluarga saya di situ-situ aja, selingkungan itu, jadi nggak ngaruh kalau saya gitu ya. Ya tapi yang disedihkan memang suasana Idul Fitri ya, malam takbiran yang biasanya kita bebenah, kita cari bunga kan malam-malam gitu ya. Tiba-tiba harus nggak ada, pagi-pagi tuh sholat id ngeliat anak kecil pada pakai baju baru, udah naik pentas, nyiapin duit, biasa kan kita nyiapin duit. Iya benar. Tahun ini nggak ada tukar duit baru. Kayaknya bakal beda banget ya, soalnya ini dari saya lahir gitu sampai sekarang nggak pernah kan kayak begini, nggak pernah ngerasain, nggak pernah terawih, maksudnya terawih kan harus ke musola gitu ya. Sekarang mah di rumah ya alhamdulillah sih, di rumah juga jadi malahan sama keluarga itu jadi lebih lebih intens. Ya, betul. Ya saya sih, kalau saya mah sedih ya, karena apa? Jauh ya. Orang tua jauh ya. Kemudian mama mertua juga ya, walaupun deket ya rasa jauh juga karena dia kan di puncak ya, di Cipanas, saya di Bogor gitu. Nggak bisa ya, nggak boleh ke sana. Ya nggak tahu sih, kalau seandainya masih bisa ya saya sih pengen pulang ke Cipanas. Seenggaknya ada orang tua gitu, ketemu orang tua, karena sedih juga kita ya di rantau gitu kan, sama suami, walaupun suami ini orang tuanya nggak juga jauh gitu kan, tapi tetap aja rasanya jauh kalau seperti ini kan, ada sedihnya juga. Saya kalau seandainya nggak pulang ke Lampung, biasanya saya pulang mudik ke rumah mertua gitu ya, sama aja sih, sama-sama orang tua ya. Cuma ya gitu, nggak enaknya ketika Lebaran kita berdandan rapi gitu ya. Ini kayaknya saya udah daster ini, soalnya saya ordernya daster, bukan lagi baju lebaran yang gamis-gamis itu belum saya. Itu efek juga sih kalau buat yang yang jualan-jualan gitu ya. Jadi larinya ke online kan sekarang. Efeknya ke online. Tapi online shop saya rasa cukup ini ya, rezekinya lebih ke online kayaknya ya. Karena saya juga di rumah selain selama COVID ini saya juga jualan. Emosi. Ibu-ibu sekarang
jadi pinter loh. Dulu kalau misalnya mau pesen apa-apa gitu selalu nanya ke saya gitu. Ini caranya gimana gitu. Sekarang, kalau sekarang nggak perlu, udah bisa. Kan apa sih belinya lebih banyak kan dia daripada saya. Bahaya ini, bahaya. Jualan online sekarang lagi melejit ya, jadi lumayan lah gitu. Alhamdulillah aja buat uang saku mah selama COVID ya enggak. Tapi kue lebaran masih penuh tuh, masih harus diisi nggak kue lebaran? Harus itu mah buat nyil sendiri gitu. Kayaknya kalau untuk kue lebaran emang udah kebiasaan ya, kebiasaan ada kue lebaran gitu ya. Ya ada aja sih kue lebaran, entah itu kue kaleng gitu, yang penting mah ada gitu kan. Minumnya juga ya, seenggaknya walaupun nggak air putih ya, teh botol gitu ya. Tetap ada kalau itu gitu. Cuma ya kebiasaan kita yang biasanya berkunjung ke sanak saudara itu jadi terbatas ya, itu memang udah nggak enak banget lah gitu ya. Kayaknya open house juga nggak akan ada gitu ya. Terus ini biasanya kan kalau misalnya kita mau lebaran itu biasanya ada nyekar ya, ada kuburan atau apa. Itu juga udah. Iya, kemarin itu pas mau mulai puasa kan kita nyekar ya. Itu pun udah mulai berkurang itu. Bahkan kebetulan kalau kuburan bapak saya itu kan jauh dari rumah saya. Saya dengar di sana itu udah nggak boleh kecuali yang warga di sana karena sudah di karantina wilayah. Karena kan di kota Bogor kan ini zona merah. Mereka sendiri sudah bilang tidak usah katanya gitu. Oh ya udah. Ya akhirnya ya itu ritual-ritual kita banyak yang tidak terjadi gitu di tahun ini. Ya mudah-mudahan aja ya kita segera berlalu deh ini pandeminya. Baru deh. Terus katanya tadi kan ngobrol-ngobrol juga ya. Perlu gak sih kita maksudnya bersyukur juga gitu karena pandemi ini mungkin ada beberapa hikmah ya yang tadi diambil. Terus ada Bu Desti juga tadi ngomongin pemanasan globalnya itu efek untuk bumi juga katanya lebih bagus gitu. Ya. Jadi yang saya baca di beberapa online ya, berita online ya, timeline sama ya dari televisi bahwa sekarang kualitas udara di Jakarta itu jadi lebih bagus. Pernah foto yang awan itu kan, bahkan di daerah Jakarta Selatan itu sampai pemandangan Gunung Gede Pangrango itu kelihatan gitu. Di rumah saya kan kelihatan. Kurang tinggi ya kalau rumah-rumah Jakarta Selatan tahu dong Jaksel yang tinggi-tinggi. Dari gedung sih itu diambil. Waktu itu pernah baca di media elektronik mana gitu. Bahkan Gunung Himalaya yang di Nepal itu ya kalau nggak salah itu kelihatan dari India dan setelah 30 tahun itu baru sampai terlihat dari India gitu. Wah kata saya, luar biasa banget ini gitu. Itu ini banget ya, berarti apa sih benar-benar berubah kayak bumi istirahat. Iya, kalau kata netizen kan di itu. Kemarin belum lama juga kan kita ada Hari Bumi Internasional gitu ya. Terus suka baca timeline di Twitter juga gitu ya. Di situ juga ya banyak sih yang saya juga pernah ngepost gitu ya, alhamdulillah banyak yang retweet kata saya ini yang sakit itu bukan buminya ya, malahan bumi makin sehat kan gitu, makin sehat dan mungkin kita yang harus berpikir lagi ketika kita akan melakukan sesuatu nantinya gitu untuk bumi gitu ya. Kalau misalnya udah kayak begini kan situasinya, kita malahan pengennya jadi pengen ke alam gitu kan, jadi pengen nikmatin alam gitu, padahal kita lagi banyak virus gitu yang ada itu kan, jadi kangen pokoknya kayak gitu ya. Kangen ngebolang. Ya benar. Enggak, belum kesampaian suspension. Tapi coba deh, kalau setelah masa COVID ini berakhir gitu ya, kira-kira apa sih ya enaknya yang dituju gitu? Kalau saya pribadi tujuan sudah kalau saya pertama pasti mall deh, kayaknya nongkrong dulu menikmati hidup dulu kayaknya. Perasaan di dalam rumah terus gitu ya kayaknya udah yang ketemu lagi dapur, ketemu lagi ngurusin anak, ketemu lagi masak. Saya malahan udah banyak ajakan, Miss mau ikut nggak nih ke Gunung Gede katanya gitu. 1
makanya pengen banget, udah pengen buru-buru selesai. Kemana ada yang ke mana Merbabu tuh ya, itu gagal kan karena Mei kemarin, kayaknya Mei atau April kemarin juga udah ada yang ngajakin, gagal gitu. Terus sekarang abis Covid yuk Miss ke ini, ke apa namanya, ke Gunung Gede katanya gitu. Kalau saya satu, Apa? tujuan saya sesudah Covid ke Taman Safari. Masih tetap ya, dari dulu saya. Kalau saya pertama Belum kesampaian. setelah dari mall itu baru deh nyusun Iya. rencana mau kemana. Yang Pasti itu mallnya. yang penting itu siapin dulu duitnya nih. Karena gini ya, bukan WFH-nya yang kita iniin, karena pergerakan kita itu terbatasi Iya, gitu. benar. Iya. Jadi perasaan badan juga lebih ke ini ya, bawaan tuh badan tuh kayaknya yang mudah capek, mudah lelah gitu ya. Padahal Perasaan. di rumah. Nah, padahal di rumah saya juga dari subuh sampai ke malam itu bebenah aja kerjaannya ya kan. Tapi nggak tahu apa mungkin karena dilihat yang depan lagi belakang, depan kamar belakang Jadi. itu mulu kali ya. Jadi apa sih, jenuh gitu. Jadi bawaan tuh badan capek gitu ya. Padahal mah udah bergerak itu udah bergerak Iya, terus. karena apa sih, kita tuh nggak bisa bergerak bebas mobile gitu. Mungkin kalau bekerja di rumah ya mungkin sebagian masyarakat kan ada yang online juga kan Iya, sekarang iya, ya. online. Tapi pergerakan kita tuh pengen ke sini, ke A ke B itu nggak bisa. Itu susah Karena kan gitu. kodratnya manusia itu adalah bergerak sebetulnya. Iya, Ya kan? iya. Karena gitu. manusia makhluk sosial Iya, ya, betul. nggak bisa. Waktu awal-awal COVID ini lagi booming kan, ada beberapa ini ya, ada apa sih namanya, istilahnya kebiasaan baru yang disuruh oleh dokter. Misalnya berjemur. Biasanya kita nggak pernah berjemur. Iya. Yang berjemur itu di pantai. Tapi itu awal-awal ya, itu sepanjang jalan orang Berjemur. ngejemur. Tapi kok sekarang Makanya nambah lagi. Oh ya, kayaknya kita harus berjemur lagi. Satu berjemur, terus yang kedua ini cuci tangan. Ya. Kita tuh jarang banget cuci tangan Iya, ya. benar. Benar. Tapi sekarang tuh dikit-dikit keluar rumah cuci tangan. Jadi Kemudian- lebih bersih sih Iya, ya, benar, perasaan benar. lebih membiasakan hidup Gak sehat. pernah bawa hand sanitizer. benar. Tapi kayaknya sekarang kesini makin apa ya? cuek. Makin cuek, udah mulai Berkurang berkurang. lagi, ya. Ya udahlah. Tapi ya itu tadi, kebiasaan baik itu malah kalau sudah yang sudah baik tiba-tiba Jadi dihilang. kebiasaan tapi bisa Yang tadinya udah baik ya, misalnya cuci tangan, berjemur, kan baik tuh. Sekarang kesini-sini malah orang yang makin malas, akhirnya pandeminya makin nambah kan? Iya. Pasti Makanya bisa kita jadi. harus terus gitu menggalakkan. Sebenarnya sih nggak hanya ketika COVID ini aja ya, terus menerus, mudah-mudahan sih itu jadi kebiasaan kan, jadi kebiasaan kita yang misalnya berjemur kan bagus juga buat tulang ya, yang kita sering naik turun tangga biar nggak ini Iya, kan sendi-sendinya gitu. Kalau udah naik tuh udah Bagus buat diam tulang. dulu. Terus cuci tangan juga ya mungkin pakai masker ya kan kalau misalnya kita di kerumunan gitu. Mudah-mudahan sih ya dari Ya, sebenarnya baik ya, bagus gitu slogan-slogan seperti itu gitu. Mudah-mudahan jadi kebiasaan sih. Iya, Jadinya kita makin lama ini makin berkurang ya itunya yang positif dari virus ini. Terus katanya juga apa sih namanya, kalau sekarang tuh kemasan makanan kemasan yang kita pesan di beberapa online gitu, ojek online gitu, itu kan kalau dulu pakai plastik ya. Iya. Ya kalau sekarang dikasihnya tumbler. Oh, Ya kan? Ya itu saya nggak tahu nih, Saya nggak nggak tahu. Saya Pakai pernah tumbler pesan, gitu. saya pakai tumbler gitu. Oh. Nah itu kalau saya berpikirnya gini, ketika orang sudah berubah jadi tumbler, bisa jadi sampah itu bisa berkurang. Nah, iya. Apalagi kan yang tadi tuh kalau biasanya kita ke mall gitu kan belanja pakai Plastik. plastik gitu kan. Nah akhirnya nggak pernah kebelanja kan sekarang. Itu plastik kayaknya Iya berkurang. benar ya. Kita nggak tahu nih datanya Ya, itu, datanya apakah mestinya harus ada penelitian apakah dengan adanya ini sampah juga berkurang atau Berkurang enggak gitu. itu. Nah itu Kita jadi lebih banyak mencoba sebenarnya ya saat COVID ini. Yang tadinya kita nggak bisa, kita berusaha gimana caranya kita harus bisa. Karena apa? Di luar sana pada tutup toko-toko ya kan. Mau makan, Ada ojek online, Bu. Iya, memang ada cuma yang khawatir ya. Iya, benar, Karena beberapa ada yang terus terang khawatir. aja saya juga kalau nggak bisa ini gitu ya, kepengen banget saya juga pasti nge-GoFood Masak. gitu ya. Cuma Masak. ada rasa di mana saya juga ada kekhawatiran gitu. Saya takut kalau seandainya saya terus-terusan Iya. ini ya
selain menghambur-hamburkan duit juga ya sama aja gitu ya. Iya, benar. Lebih ke menjaga diri aja sih ya, takutnya Kadang-kadang kita memang kangen nih masakan mall. iya. Jadi yang kita tadinya nggak bisa itu berusaha gimana Iya. caranya harus bisa. Harus Ya bisa, kayak alhamdulillahnya sekarang ini apapun yang kita mau bisa kita cari ya, search ya di Google gitu ya, mau masak apa gitu kan, yang penting kita ada persiapan bahan-bahannya gitu kan ya, walaupun ala kadarnya rasanya Iya, ya. Tapi ini pengeluaran bertambah apa justru berkurang sih coba dari ibu-ibu? Kalau saya sih bertambah. Tambah. Kalau puasa mau nggak coklat Iya, juga betul. tambah. Tapi kalau berat badan Tambah juga. Tadinya gini, kalau misalnya kita kalau hari biasa gitu, bulan-bulan biasa, gula sekilo bisa cukup loh, 1 bulan. kalau kerja. Iya, kalau kerja, kalau nggak, walaupun nggak kerja ya misalnya liburan gitu, nggak puasa. Tapi kalau puasa, Iya, kita benar. udah 2 kilo udah habis sih. Karena habis sahur pasti ngebuat ngebuat teh manis anget habis sahur ya. Buka puasa juga maunya yang juga. manis-manis gitu kan. Pernah saya bilang sama suami saya, kenapa harus yang manis-manis, lihat depan kamu aja udah manis. Tetap aja Jok lama ya. minum air putih sambil ngaca, ya ampun tetap aja. Udah ada rasanya tuh air putih. Tetap aja ibarat kita makan ikan asin yang kita lihat itu daging. Apalagi kalau istrinya pakai daster doang, aduh muka panas. Itu daster dari bolong dijahit sampai bolong. Sampai pernah ya saya inget banget itu Bu Indi di 12 mm ya. Kan saya full tuh hari Selasa. Iya. Jam 2 itu saya update status kangen dasteran. Tiba-tiba sekarang bener Allah masih saya pakai daster tiap Iya. hari. Kadang-kadang kita hati-hati ya. Jadi Bener, pengen ya sama perkataan ya, kita juga pengen ini kapan tanggalnya berubah jadi merah Iya. Iya, kejadian. Sampai itu terakhir ya sebelum UN saya sama beberapa di ruang guru, ini apa ya Uni, oh ini teh USBN. Oh, ditandain ya. Aduh pusing padet banget, tiba-tiba besok UN nggak jadi UN. Iya, terus besoknya lagi nggak Biasa jadi. banget. Iya di sih. saat persiapan udah Bener ya matang katanya, ya. Iya, betul. ketika kita berdoa sama Allah itu doanya itu cuma ada 3, dikabulkan, Ditunda, atau digantikan. atau digantikan. Oh, ini dijabah semua. Ini yang mungkin tertunda dari yang waktu doa-doa kita yang lama tuh, tahu-tahu sekarang blok kayak. Di awal tahun tuh selalu ngomong, ada nggak sih kalender yang setengahnya tanggal merah alam? Ternyata ada sekarang. Nggak merah, cuma dimerahkan. Dan ternyata rasanya itu nggak enak ya, nggak enak banget. Sesuatu yang berlebihan itu emang benar Nggak nggak enak. Itu juga saya gitu, sebelum-sebelumnya ketika nggak COVID ini kan gini, wih kapan liburnya gitu. Ibu saya tuh gitu, kapan liburnya sih kok masuk terus gitu. Sekarang libur, kapan ke sekolah? Jadi kayak ngusir. Dulu sih anak di Dulu rumah. kita bulan Februari ingat gak, astagfirullah ini soal ini belum, ini itu ini, aduh Banyak yang diagendakan ya. tiba-tiba aduh Ternyata luar biasa benar deh. Ya sama Allah lah dijabah bener. Sama dijabah juga doa anak-anak sebetulnya. Ya kan? Iya, anak-anak para kaum nanya. rebahan. Mau kapan liburan? alhamdulillah nggak ada UN, bener kan? Dia nggak ada UN. Nggak, kapan UN ini ditiadakan? Iya, betul. Ditiadakan bener kan akhirnya. Terus suka nanya kan kalau anak kita tuh kalau di grup gitu, Bu kapan liburnya sih? Sekarang nih libur Sekarang sekarang. libur pengennya kamu kapan Sekarang masuk? libur lagi, katanya uang jajan nggak dapat dari orang tua. Bu masuk aja Bu, seminggu aja katanya. Nggak bisa, udah deh 2 hari aja deh nggak apa-apa. Kata saya buat apa, kan nggak boleh gitu. Ya itu tadi, ternyata nggak enak Bu di rumah. Nah, baru berasa sama ibu kan nggak enak. Nggak enaknya karena nggak bisa keluyuran. Nah, itu iya. dia. Habis Sebenarnya kalau kayak kita ya udah ibu-ibu gini ya, hiburan kita itu apa sih gitu kan, selain anak di rumah gitu ya. Kalau di rumah pasti anak ya, tapi kalau di sekolah itu ya teman-teman loh hiburan kita itu bener. Walaupun entah apa yang diomong tapi lucu aja gitu ya. Ada aja yang dibahasnya tapi kadang nggak juga lucu-lucu juga ya. Biasanya kalau ada udah aja. tanggal segini nih, woi mau nuker duit berapa buruan aja stilis. Tapi aku jadi dibuka jasa penukaran duit lurus. Setrika dulu. sekarang nggak ada. Aku bilang begini sama suami, nggak apa-apa deh nuker, ya mah nggak kemana-mana juga, nggak apa-apa buat jajan kakak sama adek.
jajan ke warung kata saya. Udah harus di list kalau ya udah mendekati ini ya udah siap-siap tuh kita udah mikir kue, baju sekarang kan. Ditambah lagi hari pertama kita acara keluarga, hari kedua kita kemana nih, hari ketiga kemana nih, terus berlanjut sampai ke hari ketujuh itu. Belum berhenti kalau belum capek. Belum lagi baju lebaran habis. Belum lagi baju lebaran ada 7 ya, baju 1, baju Ya akhirnya kan kalau nggak bisa sekarang kan kita nggak bisa kemana-mana. Ya akhirnya alhamdulillahnya jadi bisa berhemat juga sih sebetulnya. Iya sih. Yang tadinya juga kita ada budget buat mudik budget buat mudik mungkin ya bisa ditabung juga kali ya buat nanti. Ada libur lebaran. Atau buat anak sekolah ya, buat masuk anak sekolah juga. Tapi ada ininya juga sih ya. Biasa namanya saya jauh dari orang tua ya. Untungnya bulan Desember kemarin saat tahun baru saya pulang ke Lampung. Jadi walaupun serindu-rindunya lebaran berkumpul dengan orang tua di saat kondisi seperti ini, setidaknya saya kemarin sudah bertemu gitu ya. Walaupun memang di hati pengen bergabung dengan keluarga besar gitu ya. Tapi di saat kondisi kita seperti sayang ini juga ya kan sama mereka yang nggak boleh mudik. Iya, betul. Gitu terpapar. Kasiannya seperti itu. Kita Makanya juga Bu, dan nggak boleh juga, saya udah ditelepon juga Bu Desti sama keluarga di Jogja. Kata bule saya kayak, "Lin jangan mudik ya." Dilarang, nggak boleh. Terus pintunya juga katanya cuma 1, aksesnya nggak dibuka katanya. Iya. Udah tahu. Iya, kalau kata di karantina di rumah hantu, berhantu. Ini aja saya sama suami udah ini, Mah kata suami, mau kemana kita kalau udah COVID ini? Ya udah, yang penting mah COVID-nya berakhir dulu. COVID udah berakhir baru kita tentukan mau kemana. Ini udah dengan suami aja udah mikirin nih kita kemana ya nanti habis COVID. Kayaknya mungkin saking jenuhnya itu ya. Bagaimana ya caranya? Kalau bulan pertama mungkin masih bisa isi ini. Kalau udah masuk bulan kedua udah ngapain lagi? Udah kayak satu bulan itu udah lelah banget loh. Seminggu masih enak kita masih masih santai gitu ya. Bahagia bisa nonton. Emang mempengaruhi banget ya sama psikologi kita ya, yang nggak ketemu banyak orang, nggak keluar gitu kan. Terus kita nggak ada hiburan ya, hiburannya paling drama Korea ya Bu ya. drakor lagi drakor dari A sampai Z udah ditonton. Saya sampai insaf itu. Saya mau nonton lagi saking udah banyaknya film yang ditonton. Udah yang biasanya kan saya penyuka drama gitu kan, drama Korea, drama Cina, Jepang. Sekarang udah insaf, udah nggak diapa-apain. Handphone ini udah kayak apa ya? Udah penuh. Udah saking ngapain lagi gitu. Akhirnya kerjanya ya udah tidur, kerjain tugas ngerjain kerjaan rumah, tidur. Udah kayak jobless deh. Ini rasanya ternyata tidak enak jadi penganggur. Iya benar ya. Jadi ya mungkin semuanya juga benar ya, ada positif dan negatif. Terus ada hikmahnya juga dari sini. Jadi ketika itu benar-benar kita rindu banget ya. Jadi kita yang tadinya mungkin kita bosen ya ke sekolah gitu, kerja yang rutinitasnya itu terus gitu, ada kalanya kita di sini kita dikasih pelajaran bahwa kita akan rindu gitu saat-saat itu gitu kan, akan rindu. Terus ketika juga kita terlalu menjolimi bumi gitu ya, yang saya sendiri pengendara motor. Motor itu yang pelaku terbesar itu yaitu kalau nggak dari asap kendaraan ya. Asap kendaraan. Ya ketika kita selalu menjolimi bumi ya, sekarang juga memang saatnya mereka juga, bumi itu butuh istirahat gitu. Dan makhluk-makhluk di dalamnya juga kayak tumbuhan sama hewan juga. Mudah-mudahan bisa istirahat, ada hikmahnya. Yang tadinya biasanya kita mungkin makan junk food gitu ya. Tiba-tiba sekarang jadi sehat. Diolah sendiri ya. Kita nggak perlu diet, nggak perlu ikut program hidup sehat. Tiba-tiba kita jadi sehat. Mungkin sama Allah yang memang harus dikondisikan seperti itu. Ada jalannya, yaitu ada hikmahnya. Segala sesuatu tuh ada hikmahnya ya, seperti itu. Tadinya kita tidak banyak menghargai segala sesuatu yang kecil yang ada di sekitar kita, tiba-tiba dengan adanya ini kita jadi menghargai benar-benar. Bahkan anak diri kita gitu, anak diri kita mau yang pintar, yang istilahnya cerewet tuh tiba-tiba
ya ampun itu kangen banget sama siapa Shima ya, berisik banget itu. Kok kangen banget pengen ketemu gitu. Padahal kan kalau di kelas ya ampun Shima ya. Tiba-tiba setelah ini tuh kayak kita menghargai yang kecil-kecil itu. Betapa itu poinnya ya. Jadi poinnya itu mungkin di sini ya kita harus lebih menghargai ya sesuatu yang mungkin biasanya kita kita bosen gitu ya, kita menjudge itu buruk gitu, kita harus ya lebih menghargai lah itu ya, lebih menghargai. Seperti kita misalkan ya biasa kita kerja ya dari hari Senin sampai ke hari Jumat, kadang sampai ke Sabtu juga gitu kan. Sementara anak di rumah kan nggak kemana-mana, apalagi yang belum sekolah kan otomatis di rumah dong ya, nggak kemana-mana. Pantes mereka tuh kalau hari Minggu libur orang tuanya pengennya jalan gitu. Jadi saya mengerti, oh iya ternyata memang nggak enak gitu ya, bosen di rumah terus gitu kan. Jadi ya udah deh, nanti kalau udah selesai Covid gitu ya, yuk kita jalan, kasihan juga gitu. Ternyata untuk jalan ke Indomaret aja anak tuh udah bahagia banget. Lihat mobil lalu Sementara kita yang biasa kita kerja gitu kan, kita kan terbiasa keluar dong, berinteraksi ya kan dengan dunia luar gitu kan. Ya kita sih nggak ini ya, yang ada kita bosan di luar, pengennya di rumah gitu. Sementara orang yang ada di rumah seperti contohnya orang tua kita ataupun anak kita yang biasa di rumah, mereka tuh diajak ke pasar atau ke Indomaret aja udah bahagia itu kan. Saking bosennya itulah kegiatan mereka sehari-hari gitu ya. Jadi kita oh iya benar, ternyata di rumah terus nggak enak gitu ya. Jadi kita lebih merasakan apa yang mereka rasakan. Iya, makanya kalau mudah-mudahan ya kita bikin podcast ini bermanfaat buat teman-teman semua gitu. Intinya sih di sini tolong hargai gitu, hargai setiap profesi seseorang, entah itu guru, apalagi sekarang yang harus kita hargai itu posisi perawat dan dokter ya. Jadi tenaga medis yang memang itu siaga selalu gitu di garda depan ya, katanya garda depan yang resikonya lebih tinggi resiko lebih tinggi. Makanya sekarang kita ya dengan cara benar-benar diam diri di rumah gitu. Terus kita memanfaatkan yang tadinya kan katanya jarang ya sama keluarga kumpul gitu. Jadi kita manfaatkan ini di segi positif ya. Terus untuk tubuh kita juga mungkin kita butuh istirahat juga ya. Justru garda terdepan sekarang bukan dokter atau tenaga medis, kita sendiri. Kalau dia sudah terakhir ya, garda terakhir. Kita yang harus melindungi mereka. Imunitas kita sendiri. Kita juga yang harus didoping dengan makanan-makanan yang inilah ya, apalagi vitamin C itu ya. Wajib itu sekarang. Habit sih apa sih lebih kebiasaan yang baik, kebiasaan sehat yang kayak awal-awal tuh harusnya digalakkan lagi, kayak misalnya cuci tangan, berjemur, yang udah lupa ya, mungkin udah kita lupa lagi nih, coba dijemur lagi seperti itu. Ya sayangilah diri sendiri. Iya. Apa sih? Ya mungkin ya pandemik ini caranya Allah untuk kita tuh sebetulnya kita mencintai diri kita sendiri. Diri kita dan lingkungan diri kita, keluarga kita gitu kan ya. Gitu ya, dengan cara apa ya, itu tadi mungkin dengan cara hidup sehat, kemudian diganti kebiasaan buruknya gitu kan. Mungkin caranya yang belum kita petik ya, awal-awal aduh apa sih nih gini, setelah lama udah ternyata tuh maknanya ini. Itu sih itu aja ya, udah itu aja mungkin dari kita ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di puding selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.